Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anakku semuanya. Selamat berbahagia, selamat belajar di rumah. Jangan lupa laksanakan sholat 5 waktu. Kalau bisa usahakan untuk sholat berjamaah, dan jangan lupa untuk ikut mengaji di masjidnya atau di majelisnya masing-masing. Baiklah, untuk pertemuan kali ini sebagai pengganti dari tatap muka dan sebagai media ajar, untuk kali ini kita akan belajar fikih untuk kelas 4, yaitu kita akan belajar sholat Jumat. Nah, untuk bab sholat Jumat ini kita akan belajar yaitu mengenai sikap spiritual. Itu kita akan menjaga sholat 5 waktu, terus menjaga ketertiban ketika sholat Jumat. Untuk sikap sosial kita akan belajar disiplin saat sholat Jumat dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi pengetahuan kita akan belajar memahami ketentuan sholat Jumat dan menerapkan ketentuan sholat Jumat dalam praktek sholat Jumat. Nah, untuk kompetensi keterampilan kita akan belajar melafalkan bacaan dalam sholat Jumat dengan benar, sholat Jumat dengan benar, dan mempraktekkan sholat Jumat dengan benar pula. Nah, begitu banyaknya kompetensi mengenai bab sholat Jumat pada kali ini, maka mungkin video ini agak lumayan panjang. Nah, oleh sebab itu anak-anakku jangan bosan untuk selalu mengulang-ulang video pembelajaran ini agar kalian lebih bisa memahaminya dengan baik. Ketentuan sholat Jumat. Pada subbab ini kita akan membahas tentang pengertian sholat Jumat, hukum sholat Jumat, syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat, waktu sholat Jumat, serta sunnah hari Jumat. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian sholat Jumat. Apa kamu tahu apa yang dimaksud sholat Jumat? Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat duhur. Nah, jadi sholat Jumat itu adalah hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang muslim. Nah, kalau sudah sholat Jumat berarti sudah tidak sholat duhur. Nah, sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah, gak lebih gak kurang. Setelah sholat didahului dengan 2 kali khutbah. Orang yang berkhutbah disebut sebagai khatib. Nah, jadi sebagai pengganti 2 rakaat. Kalau sholat duhur 4 rakaat, kenapa sholat Jumat malah hanya 2 rakaat? Ternyata ada yang mengatakan bahwa yang 2 rakaat ini diganti dengan khutbah 2 kali. Makanya kalau hari Jumat jangan sampai telat, jangan sampai didahului oleh khatib naik ke mimbar, agar sempurna kita dalam melaksanakan sholat Jumat. Apa saja yang disampaikan oleh khatib pada saat khutbah Jumat? Nah, setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam khutbah Jumat. Kelimanya disebut sebagai rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat yaitu yang pertama atau yang A, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, yang B, bersolawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang C, berwasiat takwa. Yang D, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Yang selanjutnya E, berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah kedua. Tanpa kelima hal ini, khutbah Jumat tidaklah sah. Oleh karena itu,
apabila nanti kita ditugasi untuk menjadi seorang khotib, kita harus berhati-hati, karena apabila khutbah tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Adapun apabila khotib sedang menyampaikan khutbahnya, sebaiknya kita mendengarkan dengan seksama serta memperhatikan khutbah yang disampaikan. Nah, anak-anakku, ini adalah contoh lafal khutbah. Ya, coba dengarkan dengan seksama. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa wa antum muslimun. Nah, carilah rukun khutbah Jumat yang terdapat dalam lafal khutbah tersebut. Nah, apakah khutbah tersebut sudah memenuhi semua rukun khutbah? Jika belum, rukun khutbah yang mana yang belum terpenuhi? Nah, kita akan cari. Yang rukun yang pertama tadi adalah memuji Allah. Ini sudah ada ya, sudah jelas. Innal hamdalillah nahmaduhu. Ini adalah lafal memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lafal bersolawat pada Nabi, ini jelas, ini sudah ada. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ila akhiri. Ini adalah lafal solawat kepada Nabi, pada Rasul. Terus berwasiat tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini adalah wasiat tentang takwa. Nih. Nah, yang ketiga, yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an dalam salat, dalam salah satu khutbah. Nah, ini nanti ini bisa dilanjutkan ya. Mungkin biasanya ini di tengah-tengah khutbah. Ini biasanya. Nah, yang terakhir, berdoa untuk kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Nah, ini kan belum ada, karena ini baru khutbah yang pertama. Jadi anak-anakku, ini sudah memenuhi 3 rukun tiga rukun khutbah. Ini sudah terpenuhi dalam mukadimah khutbah. Untuk lafal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran maupun berdoa pada khutbah yang kedua, ini biasanya juga harus ada. Nanti biasanya dibaca sebelum salam. Ini yang kedua, kita akan belajar hukum sholat Jumat. Kita pahami hukum sholat Jumat. Mengapa kita melakukan sholat Jumat? Sholat Jumat merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melaksanakan sholat Jumat merupakan salah satu bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil tentang diwajibkannya sholat Jumat, yaitu Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nih, jadi hukum sholat Jumat ini adalah wajib, kecuali kalau ada udzur yang tidak memungkinkan, misalnya sakit yang tidak memungkinkan untuk ke masjid, ini baru boleh meninggalkan. Itu pun harus mengganti dengan
sholat di rumah dengan sholat duhur. Nah, kalau nggak ada halangan, nggak ada udzur, maka hukum melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki itu adalah wajib, yaitu seperti perintahnya Allah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 tadi, yaitu saya ulangi lagi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, untuk ayat yang 10 bunyinya ini, coba dengarkan. Fa idza qudiyati sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, selain kedua ayat tersebut, ada juga sabda Rasulullah SAW tentang sholat Jumat, yaitu Antariqi bani Shihab radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin jama'atin illa arba'atun abdun mamlukun awimra'atun aw sabiyun aw maridun. Nah, yang artinya dari Thariq bin Suhab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang hamba sahaya yang dimiliki wanita, anak kecil dan orang sakit. Nih, jadi selain orang laki-laki ini yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, ini ternyata juga ada orang yang boleh untuk tidak melaksanakan Jumat, yaitu ada 4, yaitu budak, wanita, anak kecil dan orang sakit. Ini berdasarkan kedua ayat beserta hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sholat Jumat hukumnya wajib ain bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Apa saja persyaratan itu? Berikut akan kita bahas dalam syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Jadi hukumnya wajib ain itu artinya setiap orang itu wajib melaksanakan. Beda kalau wajibnya wajib kifayah, ini bisa diwakili salah satu atau beberapa orang, ini sudah cukup. Tapi kalau wajib ain, semua orang wajib melaksanakan sendiri-sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, yang urutan nomor 3, syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Pada bab berikut ini kita akan membahas syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Apa itu syarat wajib sholat Jumat? Syarat wajib adalah ketentuan tentang orang yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Nah, siapa saja orang yang wajib sholat Jumat? Setelah memperhatikan hadis riwayat Abu Dawud pada subbab hukum sholat Jumat di atas, dapat kita simpulkan bahwa sholat Jumat diwajibkan bagi setiap muslim kecuali budak atau hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan laki-laki yang sedang sakit. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa syarat wajib sholat Jumat atau syarat orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat antara lain: A. Beragama Islam.
seorang non-muslim atau Islam tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. B. Laki-laki. Sholat Jumat hanya diwajibkan bagi laki-laki, sedangkan hukum sholat Jumat bagi perempuan adalah sunnah. C. Balik. Seorang anak kecil belum wajib melaksanakan kewajiban syariat, termasuk di dalamnya adalah sholat Jumat. Seorang laki-laki mulai diwajibkan sholat Jumat ketika ia sudah balik. Dan selanjutnya D. Merdeka. Sebagaimana hadis di atas, seorang hamba sahaya yang dimiliki tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, maka yang diwajibkan untuk sholat Jumat adalah orang yang merdeka atau bukan budak. Namun pada masa sekarang khususnya di Indonesia sudah tidak ada perbudakan. Jadi bisa dikatakan bahwa semua muslim Indonesia adalah muslim yang merdeka. Yang selanjutnya, yang E, berakal sehat. Berakal sehat merupakan syarat taklif. Itu berakal sehat juga merupakan syarat sholat Jumat. Selanjutnya yaitu yang F, bermukim di daerah tersebut. Laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah laki-laki yang mukim atau menetap di daerah tersebut. Sementara itu laki-laki yang sedang bepergian jauh kira-kira 90 km atau musafir tidak wajib sholat Jumat. Setelah mempelajari siapa saja yang wajib mengerjakan sholat Jumat, nah sekarang kita akan mempelajari apa saja yang bisa membuat sholat Jumat sah atau tidak sah. Hal-hal yang menyebabkan sholat Jumat menjadi sah disebut sebagai syarat sah sholat Jumat. Nah, apa saja syarat sah sholat Jumat? Hal itu akan kita pelajari dalam pembahasan berikut. Nah, setelah mempelajari siapa saja yang wajib mengerjakan sholat Jumat, sekarang kita akan mempelajari apa saja yang bisa membuat sholat Jumat sah atau tidak sah. Hal-hal yang menyebabkan sholat Jumat menjadi sah disebut sebagai syarat sah sholat Jumat. Apa saja syarat sah sholat Jumat? Hal itu akan kita pelajari dalam pembahasan berikut. Syarat sah sholat Jumat antara lain: A. Sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Jika khutbah Jumat dibacakan sebelum waktu zuhur tiba, maka sholat Jumatnya tidak sah. B. Sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Tidak boleh melaksanakan sholat Jumat selain di pemukiman warga. Oleh karena itu, tidak boleh mendirikan sholat Jumat di padang pasir atau hutan yang tidak ditempati oleh penduduk. Yang C. Dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang yang memenuhi syarat wajib Jumat. Syarat ini berarti sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang muslim laki-laki, balik, merdeka, berakal sehat, dan bermukim di daerah tersebut. D. Tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah. Jika dalam suatu daerah terdapat dua masjid atau lebih yang sama-sama mengadakan sholat Jumat, maka pelaksanaan sholat Jumat yang sah adalah sholat Jumat yang pertama, kecuali dalam kondisi tertentu seperti tempatnya tidak memadai.
jarak kedua masjid terlalu jauh, dan lain sebagainya, maka semua sholatnya sah. Nah, untuk yang E, didahului 2 khutbah. Sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah yang dibacakan oleh khatib. Dari namanya, syarat sah sholat Jumat, dapat kita simpulkan bahwa sholat Jumat yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut hukumnya tidak sah. Nah, untuk lebih memahami tentang syarat sah sholat Jumat ini, mari kita diskusikan bersama-sama kasus-kasus berikut ini. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1. Dalam suatu sholat Jumat, jamaah terdiri dari 25 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Yang nomor 2, 50 nelayan yang mencari ikan di luar negeri mendirikan sholat Jumat di tengah laut. Yang nomor 3, waktu zuhur dimulai pada pukul 11.55, namun khotib sudah mulai berkhutbah pukul 11.50. Nah, yang nomor 4, tafa adalah seorang anak kecil berusia 6 tahun. Ia berjamaah sholat Jumat bersama ayahnya di masjid. Meskipun ia masih kecil, namun ia sudah melaksanakan sholat dengan baik. Berdasarkan kasus-kasus di atas, tentukan hukum sholat Jumat mereka sah atau tidak. Nah, sekarang berikan alasan dan jawabanmu. Nah, untuk yang selanjutnya, bab atau subbab yang keempat, waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat zuhur pada hari Jumat, yaitu ketika matahari mulai tergelincir menuju arah tenggelamnya sampai ketika bayang-bayang seukuran bendanya. Meskipun demikian, di Indonesia sholat Jumat biasanya dilaksanakan di awal waktu zuhur. Untuk yang selanjutnya, subbab atau bab yang kelima, amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Hari Jumat adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Hari Jumat disebut juga sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulu hari. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada hari Jumat juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus lebih bersemangat beribadah di hari Jumat, karena pada hari itu pahala dilipat gandakan. Selain sholat Jumat, ternyata banyak sekali ibadah yang bisa kita kerjakan pada hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa kesunahan yang dapat kita laksanakan di hari Jumat, antara lain: yang A itu mandi Jumat. Mandi sebelum menunaikan sholat Jumat itu adalah hukumnya sunnah. Jadi kalau mau pergi ke tempat sholat Jumat, ini sebaiknya mandi Jumat dulu atau mandi besar di hari Jumat. Nah, ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Ini tulisannya agak salah, nih ada yang banyak yang salah ini dari buku. Ani Bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man atal jumu'ata minar rijali wan nisa'i falyastaghsil wa man lam ya'tiha falaisa alaihi guslum minar rijali wan nisa'i. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang menghendaki Jumat, maka mandilah. Barang siapa yang tidak berniat menghadiri Jumat, maka tidak ada anjuran mandi baginya, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat
Imam Baihaqi. Ini jadi bahwa mandi Jumat atau mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat ini adalah hukumnya sunnah. Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan juga tidak masalah. Yang penting tidak dalam keadaan hadas besar. Yang B adalah disunahkan juga menyikat gigi sebelum sholat Jumat. Jadi sebelum melaksanakan sholat Jumat ini gosok gigi. Kalau orang dulu biasanya itu memakai siwak. Nih, yang C memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut. Nih, ini sama-sama memotong kuku. Kalau dilaksanakan di hari Jumat karena melaksanakan sunnah ini mendapatkan pahala. Menggunting kumis ini juga mendapatkan pahala. Menyisir rambut atau jongkatan ini juga mendapatkan pahala. Nih, yang D adalah membersihkan kepala. Nih, ini sama dengan mandi ya. Yang E memakai pakaian yang baik dan bersih, diutamakan yang berwarna putih. Jadi kalau Jumatan pilih baju yang paling disukai, kalau bisa baju yang warnanya putih, yang bersih, yang rapi, ya itu yang dipakai untuk sholat Jumat. Jangan kalau Jumatan hanya pakai kolor atau baju yang jelek, tapi kalau pergi bermain pakai baju yang paling bagus. Nah, ini salah. Kalau bisa menghadap Allah itu bajunya yang paling baik diutamakan, yaitu berwarna putih bersih. Yang F yaitu memakai wangi-wangian. Kalau bisa ini disunahkan memakai minyak wangi yang tanpa alkohol kalau bisa. Yang G bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar. Jadi jangan sampai telat, jangan sampai di kedahuluan khatib naik mimbar. Kalau kedahuluan khatib naik mimbar itu ada yang mengatakan bahwa bukunya malaikat Jibril itu ditutup ketika khatib itu naik mimbar. Nah, tidak mendapatkan pahala keutamaan Jumat ini. Terus yang H, sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. Jadi diusahakan sebelum khatib naik ke mimbar itu sudah datang terlebih dahulu di masjid, terus melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Nah, baru itu mendengarkan khatib membacakan khutbah ini. Terus yang I yaitu disunahkan juga membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan memperbanyak doa. Jadi di hari Jumat ini disunahkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, membaca zikir sebanyak-banyaknya, berdoa sebanyak-banyaknya. Kenapa? Di hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayam, bendoroni piro-piro dino. Kalau orang Jawa seperti itu, kalau bahasa Jawanya ini apa? Tuannya hari. Jadi hari yang paling baik ini adalah hari Jumat, karena di hari Jumat ini banyak rahmat Allah yang diturunkan. Yang C yaitu memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau bisa nih di malam Jumat atau di hari Jumat ini banyak-banyaklah membaca sholawat. Di hari Jumat atau pada hari Jumat ini disunahkan memperbanyak sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan hadis dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, aksiru alayya minas sholati fi kulli yaumin jumu'atin fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumin jumu'atin faman kana angsarahum alayya sholatan kana aqrabahum minni manzilah. Yang artinya, perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersholawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi. Ini jadi membaca sholawat ini di hari Jumat ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita kepingin besok di hari kiamat dekat dengan Rasulullah, otomatis kita akan masuk surga. Nah, banyak-banyaklah membaca sholawat.
Dan yang terakhir yaitu disunahkan juga mendengarkan khutbah ini. Diusahakan kalau Jumatan ini jangan sampai telat, jangan sampai ketiduran. Dengarkan apa yang disampaikan oleh khatib dalam berkhutbahnya itu ini.